Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar PLN dan Bangka Pos dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di kesempatan Sholeh Rani sambil menunggu buka puasa. Kita akan membahas hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam hadis tersebut, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian di dalam rahim ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah artinya berupa air mani. Kemudian kata beliau, summa yakunu alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Misla dzalik, summa yakunu mudghah. Kemudian setelah 40 hari kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Sehingga pada bulan keempat, Rasulullah mengatakan, summa yursalu ilaihil malaku fayamfuhu fihir ruh. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada rahim ibunya, fayumfahu fihir ruh, kemudian meniupkan ruh ke dalam janin tersebut sehingga janin itu bisa bergerak. Hadis ini adalah hadis yang sangat menakjubkan dan terbukti dengan ilmu kedokteran modern. Sebelum orang membahas bagaimana proses kejadian manusia dan terungkap dari USG zaman sekarang, Rasulullah SAW sudah menjelaskan proses kejadian manusia 1400 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah mukjizat, merupakan bukti tanda-tanda Rasulullah SAW sebagai Nabi. Beliau bisa mengetahui bagaimana proses kejadian manusia sampai bayi itu dilahirkan. Dan ini sesuai, makanya ketika usia kandungan itu 4 bulan, tiba-tiba janin itu bergerak. Karena sudah dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pas terjadi pada saat kandungan 4 bulan. Maka prosesnya dari nutfah, air mani, bertemu, kemudian 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Ini sesuai dengan ilmu kedokteran modern yang merupakan mukjizat tanda kenabian Rasulullah SAW dan merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Para pendengar dari Bangka Pos dan dari PLN, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, pada saat malaikat itu diutus untuk meniupkan ruh, kata Rasulullah SAW, summa yursalu ilaihil malaku fayamfuhu firruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu mencatatkan 4 takdirnya kepada bayi tersebut. Apa itu? Bikatsbi rizkihi, dari sisi rezekinya, berapa rezekinya yang dia dapatkan nanti sampai dia dewasa, sampai dia mati, semua sudah ditakdirkan. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi, kemudian ajalnya juga sudah ditetapkan. Dia sampai kapan usianya, apakah dia meninggal pada usia 1 tahun, 2 tahun, apa dia panjang umur atau pendek umur, semua sudah ditakdirkan pada saat dia dalam rahim ibunya. Wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun, kemudian juga dicatat takdirnya, apakah bagaimana amalnya bayi ini. Apakah nanti ketika lahir dia menjadi orang yang beramal soleh? Apakah dia suka bermaksiat? Semua sudah tercatatkan takdirnya. Kemudian wasakiyun aw sa'idun. Kemudian apakah dia ini nanti akan bahagia ataukah dia akan menderita ketika hidup? Semuanya sudah ditakdirkan. Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin usia ini dia masih menderita, kemudian dia bahagia. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibunya, sehingga kita saat ini harus yakin bahwasanya takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu takdir itu bagaimana. Yang penting kita beramal, dan Allah Maha Adil. Kalau kita beramal, maka Allah akan memberikan surga, dan bagi orang yang kufur, maka Allah menjanjikan baginya neraka. Jadi jangan sampai kita beralasan dengan takdir, kemudian sudah, saya tidak mau sholat, saya tidak mau puasa, biarkan saya bermaksiat, kan sudah takdir. Tidak demikian. Takdir ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti Allah Maha Kuasa. Allah Maha mengetahui tentang hambanya sebelum terjadi dan sesudah terjadi. Karena Allah Maha mengetahui, maka dia menyiapkan takdirnya. Tapi kita tidak tahu takdir kita. Yang kita cuma berharap Allah menakdirkan kita yang baik dengan doa dan usaha. Allah perintahkan bagi kita tidak boleh pasrah, tapi harus bertawakal untuk
memperbaiki diri kita untuk meraih apa yang kita inginkan, terutama untuk meraih surga. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau mengatakan kelanjutannya, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada di antara kalian yang semasa hidupnya beramalan dengan amalan penduduk surga. Berarti masih hidup, semasa hidupnya dia soleh, dia rajin sholat. Ketika dia remaja rajin sholat, kemudian dia mungkin di dalam pandangan orang dia adalah orang yang soleh. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, akan tapi takdir sudah mencatatkan kepadanya, faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian ketika akhir hidupnya dia justru beramalan dengan penduduk neraka, dia menjadi maksiat, maka dia pun masuk neraka. Kemudian ada juga, sesungguhnya di antara kalian, kata Rasul, beramalan dengan amalan penduduk neraka. Dia mungkin banyak bermaksiat waktu masa mudanya, tapi fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir sudah mendahuluinya. Justru ketika menjelang akhir hayatnya dia beramalan dengan penduduk surga, maka dia pun masuk surga. Ini adalah hadis yang membuat kita berhati-hati dan kita tidak tahu nasib kita, apakah akhir hayat kita ini berakhir dengan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka kenapa para ulama membahas kenapa ada orang yang beramalan dengan amalan penduduk surga soleh tapi bisa su'ul khatimah? Para ulama menjelaskan karena dia beramal bagus cuma dilihat oleh orang, tetapi aslinya dia tidak seperti itu. Dia menyimpan cinta dunia dalam hatinya, menyimpan rahasia-rahasia kemaksiatan dalam dirinya, sehingga Allah bongkar aibnya, hakikat jati dirinya menjelang akhir hayatnya. Maka tidak heran kalau misalnya ada Pak Kiai matinya begini jelek, ada Pak Ustadz matinya begini jelek, itu karena dia cuma bagus dilihat oleh manusia. Maka dari sini kita harus waspada, hendaklah seorang mukmin benar-benar menjaga kebersihan hatinya, kebaikannya, lahir dan batin, agar dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ini saya dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.